Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hafdiar Sasa IAR selaku dosen mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 3B07 yang akan mempresentasikan mengenai use case dan activity diagram pada sistem penyewaan kendaraan kantor. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Fariska Budi Arfani yang akan menjelaskan mengenai teori UML dan IE. Yang kedua ada Indra Juliana yang akan menjelaskan mengenai use case diagram. Yang ketiga yaitu ada Muhammad Subahri yang akan menjelaskan mengenai skenario pada use case-nya. Yang keempat yaitu atau yang terakhir, di sini ada Siti Haryani yang akan menjelaskan mengenai activity diagram. Oke, kita masuk saja langsung ke materi pada teori UML dan IE yang akan dipresentasikan oleh Fariska Budi Arfani. Sistem penyewaan kendaraan kantor dengan adanya perkembangannya dunia teknologi di dunia, apapun yang menjadi suatu kebutuhan tentunya akan lebih efisien jika mempermudah untuk melakukan apapun. Di sini dengan adanya penyewaan kendaraan untuk kebutuhan operasional kantor atau perusahaan, kami memberikan sistem pemesanan atau penyewaan dengan mudah secara online. Landasan teori UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Salah satu tujuannya adalah mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Enterprise Architect menyediakan ketelusuran lengkap dari persyaratan analisis dan model desain hingga implementasi dan penyebaran. Nah, di sini terdapat 3 rancangan sistem penyewaan kendaraan kantor. Yang pertama yaitu ada use case diagram yang nantinya akan menjelaskan mengenai use case penyewaan juga pengembaliannya. Yang kedua yaitu ada skenario use case. Nanti akan menjelaskan mengenai skenario pada use case diagram yang dijelaskan pada awal tadi. Yang ketiga yaitu ada activity diagram yang nantinya juga akan menggambarkan activity diagram mengenai penyewaan serta pengembaliannya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang user case diagram. User case diagram adalah Saya Muhammad Subahri dari kelompok 2 ingin menjelaskan skenario use case. Skenario use case digunakan untuk memudahkan dalam menganalisa skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase selanjutnya dengan melakukan penilaian terhadap skenario tersebut. Berikut skenario use case yang diusulkan. Skenario use case penyewaan. Use case name, penyewa. Deskripsi, penyewa melakukan penyewaan kendaraan. Primary actor, penyewa. Supporting actor, admin.
Precondition, data penyewa dan data sewa. Aktor: 1. Penyewa masuk ke dalam menu sewa. 2. Penyewa melihat dan memilih kendaraan yang akan disewa. 3. Admin akan mengambil data kendaraan yang dipilih. 4. Penyewa mendaftarkan sebagai penyewa dengan memasukkan data. 5. Admin mengambil data penyewa. 6. Admin memberikan kwitansi untuk melakukan proses pembayaran sewa. 7. Penyewa membayar uang sewa. 8. Admin akan memvalidasi penyewa kendaraan. Aktivitas alternatif: expansion, post condition, penyewa melakukan penyewaan kendaraan yang dipilih. 2. Skenario use case pengembalian. Use case name, pengembalian kendaraan. Deskripsi: penyewa melakukan pengembalian kendaraan. Primary actor, penyewa. Supporting actor, admin. Precondition, memiliki kwitansi penyewa. Aktor: penyewa mengembalikan kendaraan dan menunjukkan kwitansi. 2. Admin membuat rekap kwitansi penyewa dan diberikan kepada penyewa untuk bukti telah selesai. 3. Admin akan mengedit status penyewa pada sistem. Aktivitas alternatif: jika penyewa melakukan pengembalian kendaraan terlambat, maka akan dikenakan denda. Expansion, post condition, penyewa selesai melakukan penyewaan kendaraan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Agar dapat lebih memahami tentang sistem yang akan dibuat, maka perlu dibuatkan activity diagram tentang sistem yang sedang berjalan. Nah, di sini ada yang pertama yaitu activity diagram penyewaan. Proses penyewaan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor atau perusahaan. Sistem ini akan mempermudah memberikan atau melayani proses penyewaan dengan fleksibel. Untuk lebih jelasnya, proses penyewaan ini digambarkan dalam activity diagram berikut. Di sini ada gambar activity diagram pada penyewaannya. Ada penyewa dan admin. Ketika penyewa memulai masuk ke menu sewa, penyewa akan melihat dan memilih kendaraan yang ingin disewa. Lalu admin akan mendata kendaraan yang telah dipilih oleh penyewa. Lalu penyewa mendaftar untuk menyewa kendaraan tersebut. Lalu admin mengambil data penyewa yang telah didaftarkan tadi. Setelah itu penyewa membayar sewa. Setelah membayar sewa, admin akan menerima uang dan memberi kwitansi, lalu memvalidasi penyewaan tersebut. Maka telah selesai, penyewa dapat menyewa kendaraan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada activity diagram pada pengembalian. Setelah melakukan penyewaan, penyewa dapat mengembalikan kendaraan sesuai prosedur yang telah ditentukan dari sistem. Berikut activity diagram pengembaliannya. Di sini penyewa setelah melakukan penyewaan, penyewa akan mengembalikan kendaraan dan menunjukkan kwitansi yang telah didapat di awal. Setelah itu admin akan menerima kendaraan dan mendata kwitansinya. Setelah itu mengecek keterlambatan. Jika penyewa mengalami keterlambatan pengembalian, maka penyewa harus membayar denda. Lalu admin akan menerima pembayaran tersebut. Jika tidak terlambat, maka admin akan membuatkan langsung kwitansi. Lalu penyewa menerima kwitansi tersebut. Setelah itu admin akan mengupdate status sewa. Lalu penyewa telah selesai melakukan sistem penyewaan tersebut. Kesimpulan dari sistem penyewaan kendaraan kantor tadi, yang pertama yaitu pelanggan dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai persyaratan untuk melakukan penyewaan kendaraan serta mempercepat proses pengolahan data penyewaan. Selain itu, rental tidak akan mengalami kehilangan data transaksi karena telah tersimpan di dalam database. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.